Oke, kembali lagi ke channel YouTube gua, channel Mas Danang ya. Kemudian pada hari ini kita bakal bahas benda-benda yang harus kalian hindari di tempat umum buat dipegang ya. Sebelum itu gua cerita dulu tentang COVID-19 atau Corona. Jadi virus ini bisa bertahan, kalau gua cari tahu bisa bertahan selama 4 jam di luar badan manusia. Kalau di badan manusia yang maksudnya orang yang masih hidup, dia masih bisa berkembang atau berkembang banyak, berkembang menjadi banyak. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, dia akan tetap misalnya 10 virus, dia tetap 10 virus. Jadi nggak berkembang, gitu kan. Dan juga bahkan ikut mati kalau nggak salah. Tapi dalam jangka waktu tertentu gitu. Kemudian kalau di benda itu emang harus sekitar 4 jam. Kalau di luar tubuh manusia ya, setahu gua sekitar 4 jam baru dia bisa mati gitu. Dan virus corona ini sangat ringan. Maksudnya ringan, dia itu misalnya keluar dari hidung ataupun mulut manusia yang sedang berbicara gitu. Dia nggak langsung jatuh bak kalau nggak terbang gitu. Dia jatuh tapi pelan gini. Nah, jadi seperti sangat ringan banget gitu kan. Apalagi kalau kena angin kemungkinan memang dia bisa terbang gitu. Dan untuk benda-benda yang emang harus dihindari di tempat umum, contohnya seperti gagang pintu tuh. Kalau di Alfamart kan kita buka pakai gagang pintu, gitu kan. Kita pegang gagang pintu, dorong tarik gitu. Nah, kalau di Alfamart buat triknya atau di tempat-tempat lain otomatis pintunya udah sama seperti itu ya. Kemudian buat tempat-tempat umum di Indonesia kebanyakan udah seperti itu. Itu kita bisa akali dengan kita pakai ini. Jadi kan ada tulisan dorong dan tarik gitu kan. Kita pilihnya yang dorong, jangan ditarik. Kalau ditarik bisa kita kayak gini, nggak bisa kan? Kita kayak gini. Nah, kita dorong, pakai ini. Jadi jangan kita pesen untuk pakai kayak gini. Jangan pakai telapak tangan, kita hindarin gitu. Seminimalisir mungkin jangan pakai telapak tangan. Kita pakai ini dorong, ya. Akhirnya kita bisa masuk kan. Itu buat pintu. Kemudian kalau di dalam Alfamart gitu kan, makanan-makanan kita nggak tahu makan itu terinfeksi dan apa segala macam. Kalau buat trik gua, jangan terlalu banyak memilih, motif memilihnya jangan terlalu banyak menyentuh gitu. Kita cukup melihat, kita jangan terlalu banyak menyentuh kayak produknya. Terus hindarin kayak kulkas atau freezernya gitu kan. Jangan, pokoknya hindarin itulah gitu, benda-benda yang emang kebanyakan dipegang orang di dalam Alfamart gitu. Misalnya kita butuh mie, ya udah kita ambil mie secukupnya, dan mie itu yang emang harus kita beli gitu kan. Terus bayar gitu kan. Kalau buat gua gitu kan, kalau kalian harus bawa hand sanitizer juga sih kalau gini, kalau keadaan kayak gini, karena kan kita harus bawa tas gitu kan, kita semprotin dulu tasnya yang buat kita pegang biar aman gitu kan. Habis itu kita belanja, bayar uang pun gitu kan, kita usahain janganlah kita seperti biasa, kita pakai dua tangan ini aja ini gitu biar agak aman gitu kan. Terus kita juga habis itu harus cuci tangan. Kalau di depan Alfamart sekarang udah ada tempat untuk cuci tangan ya, langsung cuci tangan. Dan keluarnya juga sama, kita pakai ini, jangan pakai dorongan tangan, oke? Kita pilih yang didorong bukan ditarik untuk pintunya. Kemudian kalau gue lagi biasanya gue ke selain Alfamart, kalau Indomaret berarti gue ke ATM ya. Nah, di depan ATM sama, gue biasanya nggak cuci tangan dulu ya kalau ke ATM, gue langsung masuk. Kalau kadang-kadang kalau gue lagi nggak rame banget gitu, emang gue cuci tangan gitu kan, cuci tangan dulu, habis itu masuk gue pakai ini, sama pakai ini, nggak pakai telapak tangan ya, kita dorongnya pakai kayak gini biar aman gitu kan. Nanti gue juga cuci ininya aja, pas keluar gue pasti cuci. Terus triknya lagi, kalau di dalam ATM di depan, di dalamnya gitu kan, kita itu kalau menyentuh yang cepet gitu kan, jangan kita terus jangan pakai satu tangan aja, satu jari gitu kan. Nanti bersihinnya ya, yang paling harus bersih itu jari yang ini, misalnya kita pakai ini, kalau pakai ini atau pakai ini gitu. Jadi jari apa sih yang kalian buat megang mesin itu gitu. Biasanya kita jangan pegang mesin yang gini. Biasanya kan orang kalau ngambil kan sambil pegang mesinnya ini, terus kita gitu kan. Jangan, kita cukup kayak masukin tangan buat ngetik aja udah cukup. Terus ambil uang ya, masukin ke dompet. Habis itu pastiin
atau kartu ATM-nya ke bawah. Jadi gua kartu ATM-nya udah ketinggalan sampai 10 kali men. Habis itu kalian keluar, terus kalian cuci tangan gitu. Pastiin jari-jari kalian yang menyentuh mesin ATM dibersihkan secara maksimal. Contoh ini, misalnya pakai telunjuk kita bersihin secara maksimal gitu. Di depan ATM semua udah ada tempat cuci tangan gitu kan. Habis itu biasanya gua juga kayak ke misalnya ke tempat bermain gitu kan. Tempat bermain game biasanya di mall kan ada gitu kan. Nah, gua hindarin sekali kayak emang megang-megang pintu, megang tempat meja gitu kan. Tempat yang di tangga itu buat pegangan, gue hindarin sama sekali. Gue pegang gitu kan. Kenapa? Karena itu bener-bener yang dipegang banyak orang. Kalau di tempat game juga habis itu kalau gue nggak, kalau buat sekarang gue nggak makan di luar. Kenapa? Karena itu menghindari gue dari ini virus-virus gitu kan. Kita nggak tahu nih di samping kita atau virus itu emang terbang lewat, ya nggak sih? Jadi makan kita terinfeksi dan segala macem. Makanya gue hindarin makan di luar. Dan buat ketemu sama orang, biasanya kan gue ketemu sama orang tuh. Nah, di situ gue harus bener-bener pastiin kalau diri gue itu aman. Baik gue ke dia atau dia ke gue gitu. Gue pakai masker, dengan gue pakai masker, gue pakai kacamata. Kalau gue copot helm, kalau gue nggak copot helm, gue nggak pakai kacamata karena udah ada tutupannya ya. Terus gue pakai jaket segala macam tertutup semua, bahkan tangan gue pakai sarung tangan man. Habis itu gue juga nggak lama-lama sih kalau ketemu sama orang, cukup secukupnya. Misalnya gue ngantar barang, oke makasih gitu kan, cukup ya selesai gitu kan. Nggak selama kayak misalnya kayak hari-hari biasa gitu. Makanya buat menghindari itu semua, baik kita harus menjaga untuk orang lain, takutnya kita udah terinfeksi ataupun orang lain ke kita gitu. Jadi kita jangan terlalu asik buat ngobrol dan segala macam itu, berinteraksi dengan banyak orang di zona yang sangat dekat gitu. Terus kita harus melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Akhirnya kita pakai masker dan segala macam itu. Seperti itu. Kemudian kalau udah sampai rumah pun kita harus berhati-hati kalau sampai rumah. Takutnya kita membawa, ya nggak sih? Gitu kan. Biasanya motor gua semprot, gua cuci gitu kan. Yang paling penting sebenarnya buat gua kalau cuci motor itu di daerah stang. Kenapa di daerah stang? Karena itu yang biasa gua pegang gitu. Habis itu gua juga langsung ganti baju. Terus sepatu gua taruh luar emang. Pokoknya ganti semuanya, gua langsung mandi gitu kan biar gua bersih juga. Habis itu baru gua bisa beraktivitas lagi di dalam rumah gitu. Jadi emang ribet buat jaga semua ini gitu. Kita yang biasanya pakai tangan, telapak tangan untuk megang sesuatu bantuan di luar, benar-benar di luar dibikin buat membantu kita, misalnya kayak ensel pintu gitu kan. Emang itu membuat kita mempermudah membuka pintu dan segala macam itu, tas, ranjang buat belanja gitu kan. Itu emang dibuat buat membantu kita. Tapi sekarang kita harus agak waspada men gitu. Ya pokoknya di Banjarnegara sekarang kita harus waspada, bener-bener waspada men. Karena mungkin udah ada yang terinfeksi tapi belum tahu, belum ada gejala dan segala macam. Karena udah banyak orang yang pulang dari luar kota atau zona merah. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan sembarangan pegang apapun, jangan sembarangan ngomong sama orang, jangan terlalu lama ngomong sama orang, dan pastiin kalian pakai masker dan kacamata kalau buat gua. Oke? Jadi segitu aja tips dari gua untuk barang-barang di luar yang nggak boleh dipegang, maksudnya tips buat menjaga diri kalian. Kemudian see you next time, kita bakal bikin konten lagi yang lebih baik. Terus jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Terima kasih.